Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ricky Bibisana dan tentunya ada Dea. Iya, kita di Lintas Topik hari ini ya Dea ya. Terkhusus ini buat para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio Citra FM dan juga Purnama CD FM ya. Benar, Ya tentunya selalu stay tune di sini ya. Oke, hari ini luar biasa banget Dea. Ini ada dua narasumber yang udah hadir di Lintas Topik hari ini. Ada siapa monggo bisa dia perkenalkan? Ya, bersama dengan dua narasumber kita, bersama dengan Bapak Suratman SPD. Halo, Assalamualaikum Pak Suratman. Waalaikumsalam Mbak. Oke, ya beliau ini selaku Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo Bapak ya. Oke, dan juga sudah bersama dengan kita juga ada Ibu Fida Raihana. Nih, selaku guru SD Negeri Lamuk 2 Kalikajar. Ya, selamat sore Ibu Fida. Selamat sore Mbak. Oke. Aduh, ya luar biasa banget ya hari ini tentang pendidikan tentunya ya. Bener banget. Oke, ini dalam tema apa sih dia untuk Lintas Topik hari Oke, ini? spesial kita bersama dengan Ibu Guru nih dan juga bersama dengan Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 Riki. Wow, selamat ya buat dan PGRI. kemarin juga ini baru ada Hari Guru Nasional di tahun 2024 ini ya yang jatuh di tanggal 25 November dan ini spesial sekali bersama dengan guru sekaligus bersama dengan PGRI Kabupaten Wah, luar biasa Wonosobo. banget. Jadi komplit banget nih ya. benar. Dan tentunya udah siap nih untuk host utama kita ada Ida Agus ya. Ida Agus siap ya. Ready. Udah siap Oke. dengan segala pertanyaannya ada ya. benar. Dan hari ini kita juga bersama Cleo ya. Oke, Cleo selalu menemani kita sehari-hari. Oke, dan itu jangan lupa juga untuk yang bisa ya mendengarkan acara ini di live streaming di jogjasinas.com. Oke, dan juga jangan lupa selalu saksikan kami di channel YouTube Lintas Topik. Iya. Oke, langsung aja mungkin Riki ya. Iya, monggo Mas Ida Agus. Baik. Oke, thank you Ricky dan Dea ya, Sobat Citra, sahabat Purnama CD serta penonton Lintas Topik. Kita ketemu lagi di YouTube di podcast sore hari ini, di mana episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Hari Guru Nasional serta Hari Ulang Tahun PGRI ke-79. Kita tahu bahwa dunia pendidikan di Indonesia dalam waktu-waktu terakhir ini menjadi sorotan, menjadi perhatian banyak pihak. Tidak jauh-jauh di Wonosobo pun juga begitu. Nah, berkaitan dengan Hari Guru serta Hari PGRI ini, kita akan berbincang-bincang lebih jauh, lebih banyak dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Lintas Topik. Saya perkenalkan meskipun tadi sudah diperkenalkan sama Dea dan Ricky. Yang pertama Bapak Suratman SPD MM sebagai Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Ratman. Mas Agus. Sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya Pak. Terima kasih kehadirannya. Ya, siap. Dan di samping saya ini ada perempuan cantik. Wah, saya nggak panggil Bu, panggil Mbak aja. Ini kan masih muda banget ya. Mbak Fida Raihana, guru SD Negeri Lamuk 2. Dua Lamuk ya. SD Negeri 2 Lamuk, Kecamatan Kalikajar di lereng Gunung Sumbing ya. Ya, kaki Gunung Sumbing. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak nervous kan? Agak. Tenang aja. Di Lintas Topik bisa nervous, bisa tidak tergantung kebutuhan klien. Pak Ratman, tahun ini kan tahun ke-79 ya, peringatan Hari Ulang Tahun PGRI. Yang pertama kita mengucapkan selamat ulang tahun Pak. Kemarin ya tanggal 25 ya. Mbak Fida kan Hari Guru juga ya, Hari Guru Nasional. Iya. Selamat Hari Guru ya. Ini kan kayaknya pas dibarengkan tanggalnya tanggal 25 November. Pak, saya ingin ke Pak Ratman dulu. Apa sih Pak makna ulang tahun PGRI ini di usia yang ke-79? Ya. Terima kasih Mas Agus. Jadi yang pertama saya atas nama Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat kepada para guru di semua tingkatan, baik PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi, terkait dengan pada tahun ini kita bersama-sama menikmati ulang tahun PGRI yang ke-79. Sekaligus juga tanggal 25 November ini sebagai Hari Guru Nasional tahun 2024. Ya, adapun makna yang tersirat di dalam peringatan kali ini adalah guru bermutu, Indonesia maju. Tema tahun ini ya? Ya, artinya nanti diharapkan karena usia yang 79 ini tentu usia yang sudah
cukup dewasa gitu. 79 sudah dewasa, para anggota PGRI yang tergabung di dalam keanggotaan di semua tingkatan ini tentu sudah dewasa dalam mengorganisir para guru dan tenaga kependidikan. Berharap ke depan itu guru lebih profesional, guru lebih bermartabat, guru lebih sejahtera dan terlindungi dan melaksanakan tugasnya. Itu Pak, ada kata kunci Pak, sejahtera dan terlindungi. Tapi kita belum masuk ke situ Pak, kita masih yang ringan-ringan dulu gitu kan. Saya lihat Mbak Vida sudah mulai gregetan gitu. Tenang aja Mbak Vida, ada catatnya. Anggota PGRI itu berapa sih Pak di Wonosobo? Sekarang ada sekitar yang terdaftar di data itu sekitar 4.850-an. 4.850 itu tergabung dalam terbagi dari mulai tingkat terendah apa SD? Iya, PAUD sampai PAUD juga masuk di PGRI. Tapi belum semua guru ini masuk ke anggotaan PGRI secara resmi. Kalau masuk anggota PGRI secara resmi itu karena sistemnya ada sel aktif, berarti mendaftar, tidak ada paksaan. Jadi kalau memang berminat ya mendaftar, berarti tercatat, mendapat KTA, punya hak dan kewajiban. Kalau yang sudah tercatat ada berapa Pak? Yaitu 4.850-an sekarang. Ada jumlah guru lebih ya? Iya, sampai 8.000. Iya. Pak, orang yang PAUD ini yang belum. Ya itu, orang tahunya kan kalau PGRI ini organisasinya guru SD, SMP gitu kan. Ternyata kan sampai ke tingkat perguruan tinggi dalam hal ini dosen itu juga masuk di keanggotaan PGRI. Kalau di Wonosobo sendiri gimana? Kalau yang di Wonosobo untuk di sini ada perguruan tinggi musik itu belum ada yang berminat ingin. Belum ada. Satu pun kayaknya belum ada. Oke. Itu butuh sosialisasi Pak. Iya. Saya masih ingat ketika saya di organisasi dulu kan kalau Pak Ratman menggunakan asas stelsel aktif ya. Iya. Kalau di kita dulu kan stelsel pasif, secara otomatis tergabung gitu, meskipun nggak aktif semua gitu kan. Oke, Mbak Vida, jadi guru itu sudah berapa tahun? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Kesan-kesan dari guru gimana? Ada senangnya, ada gregetnya. Oh gitu. Ini berarti yang di Lamuk itu pengabdian pertama? Iya, pertama. Itu kok bisa di sana? Kenapa nggak milih di SD yang dekat dengan rumah atau dekat kota gitu? Rezekinya di sana. Oh, rezekinya di sana. Gitu. Nah, saya ingin tahu Mbak Vida, pengalaman mengajar di SD pinggiran ya, bukan mungkin itu nggak pinggiran lagi kalau di Lamuk ya? Gunung itu. Di pinggir lereng Gunung Sindoro kan? Nah, itu gimana? Kalau dari masyarakatnya mungkin karena di daerah pegunungan lebih santun, lebih menghormati guru-gurunya, lebih misalnya santai gitu orangnya tuh. Terus kalau murid-muridnya ya namanya anak-anak tetap ada yang nakal, ada yang baik, macem-macem. Oh gitu. Tapi nakalnya nakal anak-anak toh? Iya, nakal anak-anak. Oh, gitu. Nggak ada nakal-nakal yang lebih dari anak-anak yang sekarang ini dijadikan sorotan? Enggak sih, masih aman dalam masih aman ya. Aja. Kalau boleh tahu latar belakang Mbak Vida ini alumni mana? Alumni MAN 1 Wonosobo. Alumni MAN 1 Wonosobo. Nanti saya tanyakan ke Pak Ratman juga nggih. Pak, kalau dulu itu kan untuk jadi guru itu kan alumni SPG ya. Kan memang disiapkan jadi guru sejak mulai sekolah. Tapi sekarang kan SPG udah hilang. Mbak ngajar SD dengan latar belakang keilmuan yang berbeda itu awalnya gagap enggak? Tetap susah ya, tapi kan kalau lama-lama belajar bisa agak mudah gitu. Kalau Mbak Vida ngajar guru kelas apa bidang studi? Kalau sekarang lagi nggak dapat kelas semester ini, kalau yang sebelumnya ngajar kelas 3. Kalau sekarang berarti ngajarnya? Sekarang lagi ya bantu-bantu gitu. Oh gitu ya, pocokan artinya ketika ada mungkin guru kosong seperti itu. Iya. Tapi nggak ada khusus bidang studinya ya? Enggak. Sekarang sih lagi sibuk ngelatih pramuka, mau ada lomba di Kalikajar. Oh gitu. Iya. Tapi untuk meningkatkan ini kapasitas pemahaman keilmuan juga kuliah nggak? Kuliah. Di mana? Universitas Terbuka Wonosobo. Jurusan PGSD. Oh itu linear ya, dengan linear. Keilmuan yang nanti tetap dijalani seperti itu. Ya. Nah Pak Ratman, kayaknya tahun 2000 ya atau 2000 berapa SPG hilang. Gitu kan? Nah sekarang ini kan generasinya Mbak Vida dan lain-lain kan generasi apa ya, generasi SMA, generasi SMK, MAN dan lain jadi guru.
Kira-kira ada perbedaan nggak Pak cara pengajar, kapabilitas guru itu sendiri, keilmuan? Ya, jadi tugas guru itu kan sungguh mulia karena mendidik, mengajar, melatih, termasuk membimbing dan menilai. Ini memang butuh keilmuan yang khusus yang dididik sejak paling tidak tingkatan SMP masuk tingkatan SLTA seperti SPG zaman dulu. Jadi terbentuk disitulah karakter seorang guru yang memang dapat digugu dan ditiru, baik apa ini tingkah lakunya, terus pakaiannya, dan teknik cara mengajarnya itu sudah komplit di SPG. Ya, dengan perubahan perkembangan zaman yang oleh pemerintah, maka sekarang kalau guru itu paling tidak sarjana, maka SPG dihilangkan. Dihilangkan. Nah, kemudian setelah dihilangkan, mesti kalau ingin menjadi guru punya sertifikat sebagai seorang pendidik yang lulus dari keguruan murni. Kalau dulu kan ada akta 4 ya Pak? Iya, akta 4 sekarang kan sudah kayaknya tidak ada. Jadi harus sarjana pendidikan. Mohon maaf Bu, Mbak, dia ini jadi ketika guru yang dari SMK seperti dari panjenengan atau SMA atau SMK masuk ke jajaran pengabdian di tingkat sekolah mengajar mesti agak kaget nih. Ya, karena tidak punya dasar ilmu. Ya, maka mesti butuh penyesuaian pada teman-teman senior yang ada situ, terus ngaji di situ, baru paling tidak 2 atau 3 tahun mesti sudah mulai menguasai. Oh gitu. Ada semacam kayak ilmu pedagogik kalau dulu ya Pak ya. Iya, jadi mereka tahu, guru itu tahu psikologi anak, terus metode pengajaran gitu kan. Nah saya membayangkan ketika misalnya kayak Mbak Vida ini kan, tahulah di SMA kan ya pendidikan umum, tiba-tiba harus mengajar, tidak dibekali keilmuan gitu kan. Mbak jenengan semester 3 di UT. Sementara ngajarnya udah 2 tahun. Dulu di awal-awal penyesuaian materi pengajarannya seperti apa? Penyesuaiannya ya kayak belajar mengulang lagi materi yang mengingat-ingat kembali kan materi yang di sekolah dasar. Tetap agak kaget awalnya, tapi kan tetap juga belajar sama guru yang lebih senior, yang lebih paham caranya gimana. Terus psikologi anak juga, gimana menghadapi anak yang tantrum, kan sekarang banyak anak tantrum gitu. Terus pelajaran juga mengulang lagi, belajar lagi gitu. Oh gitu. Nah pengalaman jenengan sudah 2 tahun kayak gini, tentunya perkembangan anak sudah mulai paham ya. Terus pemahaman karakter anak juga. Nah itu ada nggak pengaruh perbedaan pengajaran di awal dulu dengan sekarang? Ya berbeda, sudah bisa lebih gimana cara menangani anak supaya lebih tenang, lebih kondusif, lebih semangat dalam pembelajaran. Oh gitu. Belum ASN ya? Belum. Kok masih kok ingin jadi guru saat itu? Karena mungkin jalannya di situ, terus kayak ada role model barangkali orang tua jadi guru atau enggak, apa saudara-saudara gitu? Saudara-saudara, keluarga, ya. Kok enak gitu ya? Ya bisa dikatakan. Itu ya kan dari luar kan? Nah, jadi guru honorer itu enak nggak? Ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya gimana? Nggak enaknya gimana? Nanti soalnya itu berarti dengan Pak Tatman yang senior ya. Enaknya gimana? Nggak enaknya gimana? Enaknya ya mungkin lingkungan baru, pengalaman baru, terus bisa mengenali karakter anak, bisa setiap hari selalu belajar. Jadi mungkin banyak pengalaman yang mungkin mereka belum dapatkan, tetapi saya dapatkan. Oh, itu learning by doing ya, ketemu anak-anak langsung. Terus tahu di lapangan. Tapi nggak enaknya gimana? Nggak enaknya mungkin kalau honorer gajinya ya kurang lah ya. Sudah UMK? Belum. Oh belum ya? Iya. Guru honorer UMK Wonosobo berapa? 2 juta ya? 2.100.000 atau berapa ya? Ya 2 juta itu kan belum honorer. Nah ini nanti kita tanyakan ke Pak Ratna juga karena memegang kendalinya di sana. Cukup nggak honor? Saya nggak menanyakan lah. Tapi ringnya di bawah 1 juta. Iya. Cukup nggak untuk operasional dari rumah sampai ke sekolah, untuk bensin, untuk makan, untuk
Iya kan atlet perempuan itu kan lebih lebih mahal Skincare. gitu ya, skincare dan lain-lain. Skincare kan nggak ditanggung BPJS Mbak pemberiannya. Ditanggung diri sendiri. Cukup nggak? Ya bisa dikatakan kurang cukup lah. Oh gitu. Iya. Tapi tetap bertahan. Ya bertahan. Iya. Udah nyaman gitu. Belum nikah? Belum. Belum nikah? Belum. Alhamdulillah. Aduh, kalau udah nikah sih udah ada yang nanggung ya Pak. Ya. Tapi kalau belum kan dia juga gitu. Nanggung sendiri. Semoga lewat podcast lewat podcast ini juga ada. Tidak dipromosikan. Pak Atman, nah ini anggota PGRI yang honorer banyak juga Pak. Ya. Jadi anggota PGRI yang honorer itu belum semua masuk. Rata-rata kalau sudah masuk ke P3K baru berminat ingin menjadi ini anggota PGRI. Oke. Tetapi kalau masih honorer itu biasanya belum kepingin ke situ. Ada Pak? Berapa kira-kira jumlah? Ya, jadi begini Mas. honorer? Untuk kebutuhan guru kelas sekitar 3.795. Kebutuhan 3.795. ya. Sementara yang ASN itu dan non ASN, kalau non ASN itu 2.945. Masih jauh Pak. Masih jauh. Ya. Kemudian ditambah non ASN yang sudah terdata di Dapodik sekitar 5.023. Kekurangannya sekitar 391. Ini termasuk yang belum terdata di Dapodik. Nah, Artinya yang diajar ya ini seperti ini Mbak Wida ini termasuk yang 391 iya. Oh, gitu. Iya. Jadi baru istilahnya tahapan belajar latihan itu baru sudah masuk data tetapi belum masuk data di Dapodiknya. Biasanya guru baru kayak Mbak Vida ini masuk ke Dapodik setelah berapa tahun? Ya paling tidak punya basic kompetensi pendidikan dan ijazah S1 dulu. Oh, baru satu ya? Iya, S1 pendidikan baru bisa masuk di data itu saja sejak tanggal lulus itu tidak serta-merta langsung bisa masuk. Ada masa pengabdian dulu. Menurut PP yang terakhir yang saya itu kalau yang akan datang tentu berharap saya juga PGRI menyuarakan kalau Dapodik kok pakai sulit-sulit amat sudah biata bakti lama. Nah, seperti Mbak Ida ini kalau sekarang baru masuk semester yang ketiga, padahal nanti paling tidak ada 9 semester, berarti kan masih bersekian tahun. Itu baru saja memenuhi syarat untuk masuk di data Dapodik. Itu menjadi titik awal ya. Iya, Mbak. Sementara karena undang-undangnya memang begitu. Jadi guru Pak TK, PAUD sampai ini PSLT paling tidak sarjana pendidikan. Oke, misalnya kayak Mbak Vida ini, taruhlah sekarang 1,5 tahun ya udah kuliahnya, sampai lulus 4 tahun misalnya, berarti masih ada 2,5 tahun. 2,5 tahun. 4 tahun sampai dari mulai masuk sampai 4 tahun lulus ini tidak dianggap sebagai sebuah pengabdian untuk masuk ke Dapodik. Kalau ada surat keputusan dari sekolah ya. Karena sekolah menurut PP 48 2008 kalau tidak keliru ya, ini bahwa memang tidak diperlukan mengangkat wiata bakti yang pertama. Sekarang itu mulai kapan sih Pak? Tapi Mbak Vida ini wiata bakti ya? Iya. Masih ada aturan lama yang dipakai. Aturan lama. Jadi begini. Memang tidak diperbolehkan kepala sekolah mengangkat wiata bakti karena apa? Ngefek kepada jelas kebijakan pemerintah. Kos juga ya. Itu. Contoh dulu K1, K2 sudah selesai sebetulnya. Ada honorer yang baru tetap diakses terus kan. Maka tidak akan ada selesainya. Tambah Mbak Wida dan kawan-kawan yang kurang lebih 391 pengabdian ini panggilan untuk pengen mengabdi ini mesti ada proses dulu Mas Agus. Oh gitu. Nah iya Pak. Saya melihat begini. Dulu waktu K1, K2 itu sudah selesai. Harusnya itu sudah tidak ada penambahan guru-guru honorer kan. Tapi ketika ini masuk terus, ini berarti kan beban juga ke sekolah. Iya, karena kebutuhan pendidikan kemudian layanan dasar Mas. Wajib kan? Wajib bagi masyarakat dan ini adalah tugas negara yang harus hadir di situ. Semua masyarakat berhak mendapat pendidikan dan layanan pendidikan secara maksimal. Ketika di sekolah saat itu kekurangan guru dan pemerintah tidak mengangkat, otomatis mesti ada warga yang kepingin berminat tarik. Nah itu kan dengan konsekuensi honor yang diterima belum layak. Ya belum gitu. Nah Pak, saya banyak mendengar bahwa honor guru ini masih jauh di bawah Pak. Tadi Mbak Vida aja sampaikan kan? Iya. Masih ada di bawah Mbak Vida Pak.
begini, saya data sementara ini, data sementara. Jadi honorer itu honor daripada guru-guru honorer ini bermacam-macam variasi. Ada yang sudah dibiayai oleh pemerintah. Itu yang siapa Pak? Ya. Dibiayai. Yang sudah masuk data Dapodik dan punya SK dari pemerintah. Oke. Ya. Ringnya berapa? Ya, sekarang data yang tempat saya itu, mohon maaf kalau ada kekeliruan, yang di bawah 500 ada ini yang dari pemerintah ya 64 orang. Kemudian antara 500 sampai 950 sekian ada 19 orang. Terus yang 1 juta sampai 1.450 10 orang, 1.500 sampai 2.000 ini 4 orang, kemudian di atas 2 juta juga sudah ada, yaitu sekitar 3 orang. Ini yang data yang diperoleh dari pemerintah daerah karena sudah punya pengalaman lama, ya 10 atau berapa tahun lah, dan memang diapresiasi oleh pemerintah dengan dana sesuai kemampuan pemerintah. Belum bisa mencapai semuanya. Kemudian ada yang di bawah 500 itu yang itu ada yang terendah itu sekitar 150 Mas. 150 per bulan. Per bulan. Itu guru SD. Iya. Bisa hidup apa Pak? Ya makanya kami kan hitung-hitungan kan nggak masuk. Ya nggak masuk Pak. Saya juga pernah dengar ada dana insentif dari APBD dan APBN Pak. Ya. Itu seperti apa Pak? APBD temannya ya daerah seperti kebijakan pemerintah daerah itu kan tentu ada dasarnya Mas. Ketika mengeluarkan SK-nya jelas. Lama pengabdian jelas. Tidak serta-merta terus masuk terus dapat. Kalau tidak masuk daftar seperti beda ini boleh saya pengabdian dengan panggilan ya, tetapi honornya itu tidak bisa dari pemerintah Mas, dari sekolah yang bersangkutan. Dan tahun kemarin kami juga sudah meminta bahwa harus didampingi dengan dana bos daerah, karena bos reguler dari pusat tidak ada petunjuk teknis bisa membayar honorer. Kalau itu nggak ada petunjuk teknis untuk bisa membayar, artinya di EGOG ya, di situ ada pos untuk honorer. Lantas kayak Mbak Vida ini diambilkan dari pos mana? Jadi sebelum ada pos daerah ini, pos daerah yang tahun kemarin ya, insya Allah tahun ini kami juga meminta terus supaya masuk itu dari wali murid Mas. Oh pakai SKR itu? Ya seperti kayak swasta itu tuh. Ya swasta. Jadi ini saya butuh guru, tapi saya tidak punya dana. Wali murid gimana kan gitu, hanya wali murid sudah ada iuran wali murid yang terkumpul di situ, tetapi serahkan komite orang tua ke sekolah tidak ini. Jadi tetapi kalau tidak ya layanannya hanya seperti kurang tenaga merangkap, artinya guru kelas diampu oleh guru agama, oleh guru olahraga kan begitu kan. Iya Pak, kalau kita tadi mendengar Pak Ratman kan menyampaikan bisa aja nanti sumbangan itu dari wali murid ya, bukan pungutan. Karena kalau pungutan kan nggak boleh. Iya boleh. Kalau sumbangan itu kan tidak ditentukan besaran, tidak ditentukan dibatasi cara pembayarannya, dibatasi. Dan ibaratnya nggak bayar pun nggak masalah gitu kan. Iya. Nah, tapi kan ketika jumlah itu tidak sesuai dengan ekspektasi, akan mempengaruhi jumlah honorer, jumlah itu kan yang dibayarkan. Maka honor di sekolah itu beda-beda. Seperti Mbak Wida kata tadi ada berapa saya nggak tahu, itulah di bawah 500. Ada yang seperti kalau ini 500 antar sampai 1 juta. Oh ya syukur alhamdulillah. Skincare masih bisa atau aku skincare masih aman. Sekolah yang itu aja Mas. Dari daerah seadanya dari wali murid itu. Ada Pak yang masih 150 itu daerah mana Pak? Saya ini belum ngecek langsung daerah mana, tapi ada yang seperti itu. Artinya begini, ketika jumlah murid di Lampung 2 berapa tadi jumlah muridnya? Sekitar 117. Rata-rata. Semakin banyak jumlah murid berdampak berkorelasi positif nggak dengan besaran honor? Iya, tentu. Artinya misalnya begini, SD Wonosobo itu kan ada SD 10 Pak. Dia memiliki jumlah murid sekitar hampir 600 gitu kan. Dan yakin di situ kan ada honorer. Artinya itu lebih layak kan dibandingkan dengan di Lampung 2 yang muridnya cuma sekitar 100-an seperti itu. Jadi sekolah sekarang katakan dibuka ruang, kepala sekolah boleh menerima sumbangan pengabdian dari ini guru, manakala formasinya yang ada. Kalau Mbak ini dulu punya kelas, kemudian ada guru yang dari P3K masuk, berarti formasinya sebetulnya tertutup. Maka yang bersangkutan Mbak Ida mesti tidak status menjadi guru,
statusnya menjadi admin dan sebagainya. Nah dari dana admin itu, nah itu bisa ya. Admin keuangan atau admin apa atau tambah kegiatan ekstra dan sebagainya, kumpul-kumpul sedikit demi sedikit, nah berjumlah yang seperti itu. Oke, Gitu, Mbak, jenengan pernah jadi guru kelas, tapi sekarang nggak dapat guru kelas, hanya setelah mocoi ya. Iya. Tapi tentang beban administrasinya seperti apa? Ya bebannya lebih ya bebannya lebih ke tugas-tugasnya administrasi kan lebih sekarang tuh malah banyak guru yang kalau masalah administrasi lebih banyak daripada tugas di kelas. Utamanya. Iya. Nah, ya. Contoh misalnya ada yang PMM apa itu segala macam kan juga beban bagi mereka yang selalu ngerjain gitu Jok. Ya. Terus bos itu aset atau Artinya administrasi di luar tugas pokok sebagai guru ini justru lebih menyita waktu ya, tenaga. Oke, berdampak nggak Pak dengan pola pengajaran ketika guru itu justru kemarin kan jadi keluar nih bahwa guru itu lebih disibukkan dengan administrasi ya, bendahara bos, bendahara ini yang itu sebetulnya dulu tidak pernah terbayangkan gitu Pak. Ya, jadi tugas mendidik anak-anak di sekolah itu tidak hanya guru, mestinya ada administrasi, tenaga administrasi. Guru tugas pokoknya adalah mengajar, melatih, mulang pokoknya itu. Tentu. Ketika di sekolah itu memang secara lembaga punya tanggung jawab, harus karena menerima dana, kemudian harus melaporkan dan sebagainya, kemudian ada program dari kementerian ini juga harus melaporkan dan sebagainya, maka ini butuh admin. Nah, ketika di sekolah tidak ada admin, sebentuk TU kan, itu mesti guru yang bersangkutan itu ditugasi tambahan oleh kepala sekolah sebagai bendahara bos. Sementara bendahara bos ini tidak boleh dipegang orang yang atau guru yang belum berstatus ASN. Ya. Kayak Pak Fida ini nggak boleh. Belum bisa. Tapi kalau bantu kan bisa, bantu adminnya. Di bawah kontrol dari ASN. Iya, itu artinya kan justru merepotkan tugas pokoknya biasanya karena tagihan untuk laporan administrasi baik PMM maupun bos maupun yang lain kan ada deadline waktunya yang harus. Padahal saya guru itu harus ngajar. Sementara kalau karena guru kelas ngajar sekarang karena ditimbali harus mengerjakan itu, ya otomatis menyelesaikan yang itu daripada bermasalah. Nah ini bisa ditangguhkan untuk hari berikutnya. Jadi proses pengajaran agak terganggu. Oh gitu. Sebentar, Mas Agus. Ini saya lagi bertanya-tanya nih. Kayak tadi disebut PMM, terus apa itu istilah-istilah tadi itu apa sih? Karena sebagai orang awam saya nggak tahu nih Pak. Iya Pak, PMM mungkin kalau bos. Bos saya paham lah. Tapi kalau yang tadi ada PMM ada itu apaan tuh? Kalau yang kayak bos itu tuh operasional segala macem, tetek bengeknya sekolahan. Kalau aset itu kayak barang-barang kayak segala. Oh inventarisir gitu? Iya. Itu setiap hari di data gitu? Ya enggak sih, tapi kan juga kalau gilirannya pas kemarin belum lama kan asetan itu juga semuanya dari buku satu persatu, dari barang semuanya dicap-cap gitu pakai itu ada barcode-nya harus dimasukin dalam aplikasi. Bukannya tugasnya pustakawan dia? Itu kemarin kerja bakti semuanya ikut harusnya ketika idealnya seperti itu. Persoalannya tidak setiap sekolah punya SDM yang sama gitu loh. Nah ini sekarang honornya berapa di Lambung? Ada berapa orang? Yang honorer? Iya. 4 orang? Iya. Ada TU-nya enggak? Adminnya? Enggak ada. Pustakawanya? Ada tapi iya. Gitu, Mas Agus, tanyanya gini toh Mas. Jangan spesifik itu Pak Ratman. Di Wonosobo, sekolah mana yang enggak ada honorernya Pak? Sementara ini kalau melihat data yang 391 ini hampir semua sekolah ada. Karena ada nggak yang tidak memiliki guru honorer? Artinya pure dia dari P3K atau saya belum punya data yang pasti. Yang jelas begini, ketika tahun kemarin katakan sudah ditutup dengan angkatan honorer 2023 kemarin ya. Sementara 2024 itu saya juga melepas pensiun rata-rata. 1 bulan itu 20 sampai 25 rata-rata. Berapa Pak? Tadi 20? Saja saya melepas sekitar 20-an guru. 1 bulan pensiun. Sekitar berapa? 20-an.
20 guru. Iya. Berarti dalam 1 tahun sekitar 240-an guru ya. Iya. Kalau pengangkatan katakan kemarin seperti yang kemarinnya sekitar 50 sampai berapa, jelas ini sulit untuk tertutup. Artinya keberadaan guru honorer itu menjadi sebuah hal yang selamanya dibutuhkan. Digunakan. Kecuali kalau zaman sistem formula yang dulu pengganti pensiun 25, ngangkat yang pensiun 25 itu tertutup terus. Oh gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa ya? Enggak bukan begitu. Ya mungkin ya yang ke depan lah, mungkin ada perubahan lebih baik supaya kebutuhan formasi guru di sekolah dasar mau di SMP itu tetap bisa tercukupi secara rutin. Pak, apa yang sudah dilakukan? Artinya gini loh, ini yang pendapatannya seperti Mbak Dea, bahkan ada yang tadi disampaikan sekitar berapa 150. Ini kan secara moral tanggung jawab PGRI juga. Aku urus sejahtera. Tadi kan apa Pak? Gurunya sejahtera kan? Nah, ini belum sejahtera. Apa yang bisa dilakukan? Ya kami begini. Jadi berusaha kalau di tingkat daerah itu berusaha mendorong pada pemerintah daerah untuk anggaran Bosda paling tidak lah. Bosda itu bisa dianggarkan dan nanti tentu ya karena jumlahnya cukup banyak yang wiyata bakti atau honorer, kemudian kemampuan anggaran saya memahami belum mencukupi, tidak mungkin akan mencapai batas kelayakannya. Iya, kelayakan upah minimumnya itu tidak mungkin lah. Tapi paling tidak menghargailah jasa-jasa itu, karena saya memberikan hormat kepada para guru-guru honorer yang wiyata bakti ini telah menyelamatkan pendidikan, Mas. Coba kalau sekarang aja tinggal sedikit, kalau yang dulu kan ribuan, Mas, kekurangan. Satu sekolah mestinya guru kelasnya 6 hanya 3. Yang 3 itu penyelamat, Mas. Coba kalau tidak, kasihan sekali, saya sangat hormat. Terima kasih atas panggilannya ke situ. Tapi kami selaku PGRI kan ya mitra, berikan masukan. Nah, terus berusaha kalau tingkat daerah begitu, kalau tingkat pusat lewat jalur birokrasi PGRI, tingkat provinsi, apalagi alhamdulillah itu ketua PGRI provinsi Pak Dr. Mudi itu menjadi anggota DPD RI, itu berharap bisa terus mendengar dan menyuarakan keluhan-keluhan daripada guru, khususnya meningkatkan kesejahteraan itu. Pak Rahmat jadi ketua PGRI sudah berapa tahun Pak? Saya ini 1 periode kalau ketuanya, jadi 5 tahun. Artinya kan sudah merasakan memiliki wakil di DPD Pak. Iya. Seperti apa ketika memiliki wakil di DPD dan itu betul-betul orang guru Pak? Ya, jadi kalau ketika tidak mempunyai wakil, tidak punya corong yang langsung sana mempunyai kebijakan, kita hanya menampung aspirasi, kemudian kita kirim ke tingkat atas di tingkat provinsi, dibicarakan di situ, kemudian melanjutkan juga menyampaikan aspirasi kepada penentu kebijakan DPR maupun DPD di tingkat pusat. Kalau tingkat daerah gubernur dan sebagainya. Tetapi kalau sudah punya DPD kan yang menampung sekaligus mungkin bisa memberikan suatu kebijakan. Ada jalan pintas karena punya wakil di atas enteng gitu lah, ya. lebih enteng. Pak, guru honorer selama ini banyak dikesankan sebagai sapi perah guru ASN. Dalam hal ini begini, kewajibannya sama nih. Tapi ASN kadang-kadang yaudah singgara guru honorer wae. Nah ini loh, jadinya ada ketidakadilan di situ. Wajibannya sama, beban lebih berat, tapi justru hak yang dia terima dalam hal ini honor itu jauh lebih kecil. Itu seperti apa Pak? Kalau saya sih belum begitu banyak melihat lah, artinya ada guru ASN yang baik PNS maupun P3K yang artinya tidak melaksanakan tugas dengan baik sekarang, karena ada tagihan khusus secara personal yang data-data mengikuti program Merdeka Mengajar itu kan harus sendiri Mas, tidak bisa, sehingga tetap guru itu mesti tetap mengajar. Kalaupun ada kegiatan yang memang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten maupun korwil maupun kegiatan lain, waktu-waktu itulah yang nyulihi itu biasanya guru honorer yang memang belum terdata itu ya. Kalau tidak ada mesti dirangkap oleh guru yang lain. Mas Agus, sebentar Mbak Dea, kalau ke Mbak Vida, di SD jenengan itu ada 4 honorer kan? Iya. Itu ada yang jadi guru kelas? Ada guru kelas, ada olahraga, ada pustakawan. Oke, rata-rata sudah berapa tahun pengabdian? Kalau yang saya sama yang teman saya yang perempuan itu sama sekitar 2 tahun. Terus kalau yang 2 itu kan bapak-bapak itu sudah 10 tahun sekitaran. Artinya kalau 10 tahun sudah masuk di Dapodik toh Pak? Tinggal tergantung pendidikannya. Gitu.
Oh, ya. gitu. Kalau Kalau itu itu udah memang kan ada yang sudah Iya. pendidikan memenuhi syarat pendidikan, sertifikat pendidik katakan. Ada juga yang memang kan ngadi terus. Jangankan itu, yang kemarin diangkat K2 saja yang mestinya harus S1 karena dulu S2, D2-nya. Ya sekarang masih ada juga yang belum S1. Oh, gitu ya. Kalau dulu kan banyak D2-nya ya Pak. Iya, dulu kan banyak D2 tuh kan. Kalau sekarang kan memang ditargetkan harus S1 kan. Iya, Karena iya. tuntutan ngajarnya, keilmuannya juga harus lebih tinggi gitu kan. Oke, baik Pak, nanti kita lebih banyak. Tadi saya masih ingat betul tagihan saya ke Pak Ratman, guru bermutu dan sejahtera itu. Tapi monggo Pak diminum Mbak Vida minumnya. Iya, iya. Dan kayaknya Anji juga mau nanya apa Ji? Mau nanya apa ini? Oh iya, saya tuh ini Pak, kan ada beberapa tadi ngobrol masalah pernyataan bahwa guru bermutu dan sejahtera ya. Pak, untuk usia guru yang sekarang didata itu dari PGRI rata-rata usianya berapa sih Pak? Jadi guru-guru yang sekarang itu ya persentase untuk yang rata-rata kan usianya kalau dulu angkatan sekitar 35 ke atas. 35 tahun karena kemarin Lebih yang banyak tamat itu tiga. Pak ya? Iya, iya. Lebih banyak itu. Iya. Sampai sekitar 50-an lah. Kalau yang 50 sana kayaknya ya wis tinggal ya, Sedikit ya. sedikit. Artinya ini di masa-masa Mebel produktif dari pensiun, guru ya. ya. Kan ini ada isu nasional juga nih katanya mata pelajaran coding sama AI bakal dikasihkan. Iya. Apakah dengan kenyataan di lapangan Pak, dengan adanya guru-guru yang mayoritas rata-rata di umur 35 tahun ke atas, itu kemudian mampu untuk memberi pengajaran hal seperti itu, atau ada solusi yang lain? Begini. Jadi memang perkembangan teknologi luar biasa. Iya. Sampai sekarang udah sampai AI. Kemudian besok kan apalagi cepat sekali ya. Untuk mempermudah pekerjaan kita semuanya. Dan ini memang tidak mandang muda dan tua. Tinggal semangatnya sebetulnya. Yang muda juga ada, yang muda juga ada. Yang agak lelet. Yang gaptek juga ya. Ya ada, karena gan begitu. Tapi yang tua semangatnya juga ada juga yang banyak semangat itu. Maka tugas PGRI mengadakan suatu kegiatan pelatihan bagaimana cara memanfaatkan AI ini pada guru dan coding ini supaya bisa ini dipahami oleh teman-teman yang dalam proses mengajar. Kemarin saja saya itu di Padang Lintang juga ada pelatihan dengan ini model ini pada guru-guru, tapi tidak semua menjangkau guru sayangnya karena keterbatasan anggaran tentunya. Iya Mas. Terus yang disasar siapa aja Pak? Dari Sampel. perwakilan Sampel aja. sekolah yang gitu. dianggap mampu yang nanti bisa menjadi Mentor. mentor di sana. Gitu ya? Iya. Pak, Kebijakan itu kan biasanya saya melihat nyambung yang tadi disampaikan oleh Anji ya. Ada guru nanti harus mengajar tentang AI, tentang coding. Saya membayangkan ini di sudut pandang Jakarta Pak, sudut pandang daerah belum tentu kan SDM-nya mampu. Apalagi taruhlah di SD pinggir gunung sana itu terus tiba-tiba Mbak Vida ini suruh ngajar tentang AI itu masih di awal-awal. Ya, jadi begini. Perjalanan digital ini kan mesti harus dilengkapi dengan infrastruktur dan tenaga juga. Ketika strukturnya itu tidak tercukupi, jelas itu ada terjadi kemacetan. Maka guru kan ini kan hanya sebagian sarana untuk mempermudah. Ada sarana yang lain seperti katakan kalau yang mundur sedikit lah pakai PowerPoint dan sebagainya, tidak harus pakai aplikasi, dan aplikasi sederhana di kita itu ya tetap diterapkan di sekolah-sekolah desa. Kalau itu harus dijalankan dengan cara itu ya jelas tidak bisa. Seperti mohon maaf di daerah Lamu umpamanya terjadi mendung dan sebagainya, yang nggak bisa ngajar. Guru pada dasarnya kan bisa mentransfer ilmu, mendidik. Nah, kalau pola-pola yang lama dilakukan terus ada perubahan yang baru seperti ini lebih mudah. Kemudian sekarang tiba-tiba ada gangguan, otomatis kan tarik ke belakang, ya berarti bisa menyampaikan materi pada zaman itu. Dan juga mungkin dari murid, staf wali murid juga belum tentu siap dengan teknologi seperti itu kan. Betul. Lah Pak, Jas juga ini sudah mulai agak panas nih Pak. Gitu kan? Hangat ya? Iya, hangat. Berkaitan dengan mutu guru. Kemudian anak-anak sekarang kok mengalami perubahan attitude.
perubahan baik guru pun juga hampir sama lah katakan. Mungkin karena pemikiran saya karena guru tidak dilahirkan dari institusi SPG, tapi dari institusi umum sehingga pola pengajarannya ya yang penting aku ngajar bukan mendidik seperti itu. Seperti apa sih Pak sebetulnya sekarang kompetensi guru itu? Ya, kalau yang baru masuk ya dari SMA seperti Mbak Vida ini, tentu harus banyak belajar lah. Jadi adanya di situ mentransfer ilmu, tidak mendidik Mas. Mendidiknya masih kurang. Mentransfer ilmu, jangankan Bu Vida, di rumah ibu saja ibu rumah tangga bisa mentransfer ilmu, ya kan? Tetapi sekarang sudah mulai bagaimana cara mendidik, memahami karakter pendidikan di SD, memahami perkembangan intelektual di SD, memahami perkembangan fisik di SD, itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 mesti harus dipahami. Jadi perubahan semacam ini memang harus dimiliki kompetensi yang semacam ini oleh seorang guru. Terus antar beberapa bulan terakhir ini kan betul-betul menjadi sorotan Pak. Kemampuan anak-anak ini kurang banget. Kemarin kan di sosmed sempat viral. SMA anak SMA ya, dia nggak paham tentang ketika ditanya ini negara mana, ini kota mana. Itu terus membaca pun banyak yang juga belum artinya itu udah level SD harusnya atau SMP. Nah, langkah seperti apa yang terbaik yang untuk berkaitan dengan siswa. Kemudian guru ini sekarang berada dalam kondisi yang menurut saya secara psikologis agak terganggu Pak. Ada ketakutan ketika kemarin kasus ya, ada kasus di kita juga takut jangan dikriminalisasi ini. Padahal mungkin di era-era 1 dekade atau 2 dekade yang lalu nggak pernah ada tuh namanya kriminalisasi guru. Iya. Jadi guru ini orang Jawa. Cara dosoknya itu digugu dan ditiru. Tadi saya awal sudah mendasari. Karena guru itu adalah pekerjaan pilihan yang bersangkutan, tidak milih pekerjaan yang lain, tahu risiko dan sebagainya, mesti harus lakukan yang pertama, perilaku, berpakaian. Itu harus bisa ditiru oleh anak-anak kita. Nah, kemudian ucapan dan sebagainya. Nah, guru yang baru masuk ke situ mengalami transformasi lah ke situ memang agak sulit lah. Kecuali memang dididik dalam keguruan. Dan lagian kalau sudah masuk kata dari SMA MAN atau SMK masuk ke S1 PGSD baru nanti setelah tamat tahu itu semuanya. Itu baru saja itu. Itu saja tergantung karakter. Yang namanya karakter guru macam-macam. Ada yang memang mengguruni lah. Ada yang memang kurang guruni. Ada yang guruni di sekolah, tetapi di masyarakat tidak guruni. Nah itu. Jadi, berarti ini Mas, ada pertanyaan lanjutan nih. Pak, sekarang itu kalau guru itu status guru itu pengabdian atau profesi Pak? Guru itu profesional, profesi, jabatan profesi. Iya. Pengabdiannya di mana Pak? Nah, pengabdian bagi teman-teman yang ini ada pengabdian. Jadi kalau yang sudah ASN bukan tidak pengabdian. Iya, kalau yang sudah mendapat sertifikat pendidik ya sudah profesional. Berarti jargon lama sudah nggak berlaku dong Pak? Yang apa? Guru adalah pahlawan tanda jasa, tanpa tanda jasa. Iya. Begini Mas, kalau saya melihat tanpa tanda jasa itu kan begini. Ada seorang yang hebat bisa naik bulan, seorang yang dokter bisa begini, karena siapa? Guru. Iya, bukan yang pinter dia. Dia mengaku bahwa karena saya guru, maka guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena yang mendapat tanda jasa, bintang jasa itu ada rencananya dan berhak dimakamkan di TMP. Guru kan tidak. Padahal saya dari betul lah. Orang yang hebat ke sana ditanya karena saya guru, menghormati guru. Itu sudah begitu. Kami tidak menganggap bahwa guru itu pahlawan tanpa jasa dan sebagainya. Kita di masyarakat kan menganggap begitu. Yang tadi Pak belum dijawab tentang ketakutan guru sekarang itu Pak. Ya, gitu. Begini, Mas Agus, kami PGRI sungguh prihatin ya situasi yang sekarang, kejadian yang sekarang. Ada guru yang dikriminalisasi oleh masyarakat dan ada juga intimidasi oleh masyarakat, juga ada yang siswa di tingkat kelas tinggi. Ini terjadi Mas, terjadi betul. Ya, saya sungguh prihatin, masyarakat tidak menghormati semacam ini. Nah, kejadian yang semacam itu mesti kami berharap antara
sinergitas antara lembaga pendidikan, di dalamnya guru, tenaga kependidikan, termasuk komite, wali murid, dan guru memahami betul tentang pentingnya pendidikan pada anak kita. Sehingga anak kita yang disekolahkan itu mendapatkan ilmu baru, Mas. Yang orang tua tidak tahu, ilmu baru ditransfer ke anak-anak ini ternyata kurang mendapat perhatian. Saya melihat beda zaman dulu dengan sekarang. Dulu orang tua punya beban, satu, bayar. Iya. Sehingga punya beban kudu munggah. Ada kenaikan dulu, harus naik. Karena naik bebani orang tua. Ya. Yang kedua, di era-era kurikulum yang kemarin tidak ada anak yang tidak naik, Mas. Semua berharap bisa naik karena substansinya guru adalah mendidik anak yang tidak bisa menjadi bisa, nakal menjadi tidak nakal dan sebagainya. Sehingga harapannya kalau guru tidak bisa menemukan jalan seperti tidak bisa mengubah, maka guru itu belum profesional. Ya begitu. Jadi apapun naik. Nah, kalau tidak naik, tidak ada, apalagi tidak ada tes. Kalau sekarang adalah kenaikan kelas. Tes kenaikan kelas maupun ujian apa? Asesmen. Ya, sekarang kombian orang asesmen, Mas. UAS dulu. UAS tes, PTS. Guru punya beban meningkatkan kualitas. Anak-anak punya beban bertanggung jawab supaya lebih baik. Orang tua juga menekan kepada anaknya supaya lebih baik. Tapi karena sekarang dibebaskan biaya, mesti naik kelas, akhirnya tidak punya beban itu semuanya. Ya, punya beban seperti itu kenyataan yang terjadi begitu. Dan itu mempengaruhi itu juga mungkin ya Pak? Iya, perubahan itu karena tidak merasa saya mendapat transfer ilmu yang bermanfaat, akhirnya anak yang biasa-biasa saja, tidak menghargai pada guru yang mentransfer ilmu, tidak merasa. Baru kemudian setelah nanti menjadi seseorang yang berhasil, oh saya bisa begini karena guru. Tapi sekarang karena perkembangan psikologi anak-anak SMP, SMA lah katakannya, yang sudah seperti itu kan menganggap bahwa gurunya itu sama. Ya, teman ya, bisa jadi ngerokok bareng gitu. Iya, betul. Sesuatu yang mungkin dulu di era-era itu nggak berani dong sekolah. Iya, lah ini kan tanggung jawab kita bahwa sukses pendidikan bukan hanya guru. Ada orang tua yang mendapat amanah anak dari Allah, bertanggung jawab betul, penuh. Kemudian ada juga masyarakat, suatu beban moral, masyarakat bertanggung jawab terhadap pola pendidikan anak di lingkungan. Kemudian pemerintah menyediakan guru. Semuanya ini harus bertanggung jawab. Tetapi sementara ini kalau tidak bisa, salahkan gurunya. Ya kan? Iya kan? Guru menjadi sasaran ya. Iya. Sasaran empuk. Kalau Mbak Vida pengalaman di SD sana gimana? Support dari orang tua maupun dari anak-anak, jangan-jangan di sana masih nganggep waduh guru gitu kan? Mbak Guru. Oh, Mbak Guru ya. Sekarang Mbak Guru jangan Bu Guru. Iya, muda lo. Belum Mbak Guru loh. Iya, udah kan nggak berani Pak. Gimana kondisi di Lamuk? Kondisinya ya tetap anak itu ya semestinya anak-anak seperti itu. Terus tetap ada anak yang zaman sekarang kan nakal. Itu nakal-nakalnya anak-anak SD kan wajar ya gitu kan. Terus orang tua gimana support dari tadi mungkin tentang penganggaran, misalnya kayak udah ada sumbangan dari wali murid ada nggak? Enggak sih, lebih ke nguguk-nguguki anggaran lah gimana gitu. Oh itu ya, artinya nggak ada gitu. Enggak. Dan tapi wali murid support, artinya gini, semoga kerja sekolah sih, penting saya sudah menyerahkan anaknya sekolah gitu ya. Iya, malah ada orang tua yang kalau anaknya salah dimarahin aja Bu, nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya. Iya. Marahin aja nanti boleh, malah boleh. Terus dilaporin gitu. Dilaporin. Buka peluang. Itu tergantung penafsiran gurunya aja. Nah itu ya Pak, kalau kenakalan anak-anak kan wajar ya. Itu kan. Wong saya dulu mungkin waktu SD atau masih ingat betul ada kepala sekolah guru ngelempar papan. Paginya Rutui itu ya wajar-wajar aja. Kita menganggap itu bukan hal yang aneh gitu kan. Tapi sekarang di Jawer City dipisah City ini, waduh ada nominal yang muncul di situ kan. Wah, duit. Lah Pak, ada nggak terobosan-terobosan yang dilakukan PGRI? Ini kan sudah mulai sebetulnya darurat Pak, darurat akhlak. Ini apa yang bisa dilakukan oleh guru? Jadi begini, pertama terkait dengan kasus macam itu, kami sudah hampir menyuarakan
di tingkat guru, lembaga di tingkat ke pengurus cabang kabupaten sampai ke sana berharap ada perubahan peraturan perundang-undangan. Kuncinya ada di atas. Ketika ada kesalahan semacam itu niatnya dalam konteks mendidik, guru memang menurut Undang-Undang Nomor 14 2005 dilindungi dalam menjalankan tugas, dilindungi dalam menjalankan tugas. Tetapi ada undang-undang yang lain yang tidak bisa diterjang dengan itu. Undang-undang ini PP 74 dan ada SK Kementerian itu tidak belum bisa melindungi guru karena semuanya itu ada di pasal-pasal, bukan undang-undang khusus. Beda dengan undang-undang perlindungan anak yang katakan bullying begini, ceto jewer didik, ngonsernak sedikit itu aja bermasalah. Itu memang di undang-undangnya begitu. Jadi susah. Padahal dalam konteks mendidik sekarang ya begini. Jadi tidak adalah guru yang berniat jelek lah. Ada anak yang bertengkar mesti coba dilerai. Ada anak yang nakal mesti dinasehati. Karena tugas guru mendidik supaya lebih baik. Sebetulnya ini kalau diserahkan betul kepada guru, anak menjadi berkarakter baik, berakhlakul karimah, yang untung bukan guru. Guru hanya menikmati saja, oh itu berkarakter baik. Tetapi orang tua. Nah, karena orang tua kadang-kadang seperti itu, muncullah sekarang gamang di dalam ini mengajar. Guru olahraga bersentuhan dengan anak-anak, apalagi pas renang, lari, jongkok. Kalau dulu kan bokongnya di jalan, lari, renang juga diangkat kan latihan. Nah ini kalau merasa anaknya itu kan saya ke tempat renang diangkat latihan kemek apanya itu kan jadi lapor kepada guru kan repot ini. Akhirnya ya udah mau dicidik-cidik bae lah dolanan nangkon cipit-cipit karena takut kegamangan itu. Berharap sekarang PGRI dalam hari ulang tahun PGRI yang ke-79 dan Hari Guru tahun 2024 ini mengusulkan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Tapi itu kemarin kan Wapres Mas Gibran sudah menyampaikan kalau mungkin dibentuk Undang-Undang Perlindungan Guru ya karena mengantisipasi apa yang sudah terjadi itu kan. Karena kan kemarin di Sulawesi itu jadi isu nasional, di Wonosobo juga isu nasional gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi kalau nggak ada Undang-Undang Perlindungan Guru yang spesifik, kasus-kasus seperti itu akan terus berulang, Pak. Iya, makanya ini segera mesti kita mendesak kepada pemerintah. Mendesak dari pemerintah supaya segera diwujudkan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidikan yang lebih spesifik, lebih jelas, sehingga ketika guru dalam konteks mendidik konteks mendidik, membentuk karakter dan sebagainya, kalau ada ucapan, perkataan yang mungkin agak keras dikit atau tindakan yang tidak merugikan anak lah, bentuk fisik tapi tidak merugikan anak, jangan ini menjadi alat untuk memojokkan guru. Kalau ini masih terus 5 tahun yang akan datang, dunia pendidikan nggak tahu ya kayak apa kan? Kalau dunia pendidikannya jalan saja, tapi masyarakat ini anaknya akan jadi apa nanti? Makanya guru juga bisa beralasan gini, yang penting saya sudah melaksanakan tugas, iya kan? Soal tanggung jawab yang lain itu sudah di luar konteks tugas saya gitu kan. Nah Pak, ketika mungkin Undang-Undang Perlindungan Guru bisa diusulkan dan nanti mungkin ada pembahasan. Di satu sisi guru kan jelas dilindungi Pak, tapi bagaimana nih dengan karakter anak, akhlak anak yang nampaknya attitude sekarang juga, kita prihatin, yang namanya sopan santun itu juga jauh menurun. Kemudian literasi kita Pak, literasi anak-anak mungkin nggak tahu kalau di kota aja kayak gitu kan. Ya, apalagi di gunung. Nah ini loh Pak, bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anak. Ya, jadi begini, semuanya kan berpegang, guru kan menjalankan aturan Mas, menjalankan kebijakan. Ketika kebijakan itu diizinkan membentuk dalam karakter seperti itu, insya Allah, dan disosialisasikan kepada anak dan wali murid, saya kira bisa menerima. Tetapi ketika sekarang itu katakan undang-undangnya yang melindungi guru tidak begitu spesifik, sehingga ada peluang ada undang-undang yang lain ini seperti ini, dan tentu diproses, ini yang menjadi masalah berat Mas, masalah berat. Ini berdampak pada karakter untuk yang akan datang. Jadi kita guru itu kan jalankan kebijakan Mas, kebijakan.
Kalau kebijakan masih seperti ini, saya yakin anak-anak yang lahir 10 tahun yang akan datang ya karena seperti itu. Terlebih bahwa mata pelajarannya yang ada sih, kalau dulu tempat kita ada bahasa Jawa dan sebagainya, di situ ada etika dan sebagainya, karo wong tuwa ya sungkem dan sebagainya. Sekarang katakan bahasa Jawa tidak ada waktu khusus, hanya ada di muatan lokal, itu kan sangat sungguh merepotkan, Pak. Mohon maaf, kalaupun itu bahasa Jawa itu bisa membentuk karakter, diterapkan lagi sekarang, tetapi kompetensi guru-guru yang sekarang, mohon maaf Mbak, yang lulusan SMA dan Mbak Vida ini kan harus ngajar bahasa Jawa. Bahasa Jawanya aja selama sekolah juga kan. Jangan-jangan ketika ngajari kula badhe kundur gitu kan. Ya. Kemampuan bahasa Jawanya bagus nggak, Mbak Vida? Kurang. Iya. Tapi ketika harus ngajar gimana? Tetap harus profesional. Nah, itu kan Pak, artinya potensi awal itu juga belum mendukung kan. Ini menjadi sebuah persoalan besar di dunia pendidikan. Karena ini Mas, saya melihat ya ada fenomena di tahun 2011-an, sekitar tahun-tahun itulah 2011-2010, itu banyak orang tua yang lebih bangga saat anaknya berbahasa Indonesia daripada anak-anaknya berbahasa Jawa, Pak. Artinya sebenarnya ini kan sebuah fenomena ya, betul. Bahwa ngomong sopan santun tata krama itu bukan hanya Jawa. Pendidik, tetapi itu orang tua. Iya Mas, jadi orang tua lebih keren mulai kecil. Jawa, Indonesia. Ya, mungkin bahasa Inggris Mas. Malah bahasa Inggris sekarang lebih keren lagi kalau bisa bahasa Inggris. Padahal etika yang ada di bahasa Jawa lebih mendasar, mendalam. Padahal lebih ke karakter ya pengaruhnya Pak ya. Kulon nuwun dan sebagainya. Nah, bahasa Indonesia orang kulon nuwun, permisi saja, degek saja begitu, boleh bahasa Inggris. Nah, di samping itu memang ada perubahan informasi yang semacam ini dari luar itu yang seperti itu, sehingga pada kadang masyarakat sing penting pinter moco, pinter nulis, pinter IT, pinter etika rendah diperhatikan. Nah, saya tadi matur, ini tidak hanya tanggung jawab guru. Ya, guru mau ngajari bahasa Jawa, guru niat sinau bahasa Jawa ngajari, tapi di rumah pakai bahasa Indonesia, ya kadang-kadang lupa. Betul, iya. Sama orang tua sendiri aja kadang-kadang kurang ajar Mas. Iya kan? Artinya saat di rumah aja sama orang tua dia berkata lantang pada orang tua, terus di luar seperti apa? Iya, makanya itu. Atau ini sudah mulai ada perubahan, perubahan karakter ya, karakter masyarakat. Saya melihatnya yang namanya perubahan karakter itu kan nggak instan. Bisa jadi ketika Mbak Vida ini dulu SD, gurunya kan juga bukan alumni SPG, bukan didikan SPG. Jadi ini terus antar generasi itu semua berpengaruh lah, semua berpengaruh. Ketika dulu Mbak Vida SD, gurunya masih alumni SMA, kan SD tahun berapa? Tahun berapa? Lulus SMA tahun 22. Kurang 6 atau ya sudah, berarti kan SPG sudah nggak ada. Oh iya, satu generasi nanti juga ketika Mbak Vida ini jadi guru sama juga kan, tinggal direplikasi. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Di samping nilai akademik bagus memang dituntut, tapi ada nilai-nilai etika, nilai-nilai budi pekerti yang memang harus diterapkan, karena itu nanti akan tercermin dalam kehidupan nyata setelah anak ini selesai sekolah. Jadi pejabat juga dia tidak bisa menghargai rakyatnya, nggak bisa menghargai dunia sesama gitu kan. Nah ini loh Pak, pentingnya pendidikan. Makanya betul kalau menurut kita ini menjadi PR kita bersama. Gitu. Jadi PR untuk pemerintah daerah melihat kebijakan, terus perubahan guru juga ya, dari karakter seorang guru orang benar guru. Tadi saya sampaikan bahwa bahasa Jawa guru-guru yang sekarang tidak begitu paham. Tetapi perjalanan di sekolah bisa tukar Mas dalam mengajar. Saya dong bahasa Jawa. Oh iya. Gitu Mas. Yang sepuh itu ngajar. Terus yang sepuh ngajar, pas ngajar matematika udah saya gantian matematika. Begitu. Tetapi ini kan hanya tempo itu saja. Yang ke depan padahal guru di SD harus mengajar
mulai dari PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan seterusnya. Multi-talent, Pak, ya. Masih nggak ada Bahasa Jawa, administrasi ya? masih ngarep administrasi. Bulan melas. Itu kan bahasa Jawa Pak, tapi yang namanya budi pekerti dan etika kan tidak selamanya tergantung dari bahasa Ya. Jawa. Itu kan universal sekali. Ya, gitu. ya betul. Tidak ada Pak, mungkin masukan-masukan dari PGRI melihat, oh ini kita darurat nih, darurat akhlak, darurat budi pekerti. Bagaimana kita memformulasikan materi yang paling tidak itu bisa merubah anak-anak bisa kembali. Karena keprihatinan kita udah luar biasa nih Pak. Iya, jadi sebetulnya di sekolah sudah ada Mas Mandan. P5. P5 itu dalam rangka pembentukan karakter. Oke. Karakter itu tidak hanya sopan santun, karakter menghargai pemerintah negara, terus menghormati orang tua, karakter suka bekerja keras, menemukan sesuatu dan sebagainya, karakter yang di era sekarang, tidak hanya sopan santun saja. Di P5 ada. P5 ya. P5. Tapi P5 itu bahkan dikatakan merepotkan Pak. Bahkan kayaknya besok Ya. ketika ini yang menteri sekarang mau dievaluasi Pak P5. Ya evaluasi pun kalau pendidik itu kan merubah karakter anak. Iya. Dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa katakan mendapat ilmu dan berkarakter dengan baik ya, perubahan apapun mesti ada positif negatifnya, tapi berharap dengan kehadiran beliau Pak Menteri Profesor Abdul Mukti ada perubahan yang baik, yaitu kurikulum yang akan datang bisa dilaksanakan oleh guru dengan baik sesuai kondisi situasi secara skala nasional. Wonosobo termasuk ini udah baik-baik. Coba kita kalau berpikir di pinggiran Mas, gurunya kurang, gurunya seperti itu kan tidak bisa itu. Maka Tapi Wonosobo kan dari rating pendidikan di Jawa Tengah juga masih ya, memungkinkan, Pak. jadi rating pendidikan itu termasuk kemiskinan itu karena sebetulnya tidak hanya kemampuan. Kalau kemampuan masuk banyak prestasi Mas, tetapi karena skala standar untuk menentukan standar pendidikan itu tidak hanya itu. Artinya ada juga anak yang tidak sekolah dan sebagainya, masih banyak. Oh, fasilitas sekolah juga ya. Fasilitas Naruh sekolah ya. juga tidak tercukupi dengan baik. Ya beda, mohon maaf saudara kita di Projo Kebumen, ya. tidak ada anak yang tidak sekolah. Orang tua kondisi mohon maaf ya, kondisi rumahnya mohon maaf loh ini seperti itu, tapi anaknya mesti harus sekolah. Kalau kita rumahnya sudah makro Menjadi prioritas. Artinya pendidikan anak itu iya, menjadi karena prioritas memang ya. situasi kondisi geografis yang tidak menguntungkan Mas. Jadi kalau anak kita tidak memilih pendidikan, nanti akan bermasalah. Tapi tempat kita orang berpendidikan pohon, Yang penting rumahnya saya- bagus. bisanya bergawe bisa makan. Tapi ini ada saya sering mendengar Pak Heeh. di akhir-akhir ini Pak. Lah, kono sekolah dhuwur-dhuwur ya nganggur kok. Iya. Kae sing si A nggak sekolah ya sukses ternyata. Ya. Saya melihat fenomena itu agak sering nih Pak akhir-akhir ini. Jadi seperti apa tanggapan dari PGRI? Ya begini. Jadi anak sekolah kalau dulu tingkat SLTA saja 1-2 Mas. Sarjana apalagi. Sekarang SLTA persentase sudah banyak, sarjana sudah banyak. Harapannya orang tua, masyarakat ketika sekolah SLT atau sarjana kembali ke masyarakat mesti bisa dapat pekerjaan yang endingnya bisa menguntungkan, mendapatkan penghasilan. Yeah. Tetapi karena jumlahnya yang sangat besar dan karakter untuk berkaryanya kurang, akhirnya dia menjadi pengangguran. Ini yang menjadi kocok benggolo bagi masyarakat yang akan melanjutkan. Lah orang sekolah dur-dur kayak paling sekolah dur ya kayak seperti itu. Tapi itu tidak menjamin bahwa tidak sekolah itu nanti jelek. Yang tidak sekolah mesti akan kalah kalau hanya ukuran materi. Ukuran materi loh. Ukuran materi kan enggak sekolah masih penting bisa membaca, menulis, menghitung, katakan punya skill usaha, ikut apa tetangga atau saudara bisa berhasil Mas. Ukuran bukan materi tapi ke depan yakin merubah paling tidak anak keluarga itu terpacu untuk mengikuti pendidikan orang tuanya, ke depan akan lebih baik. Artinya sebenarnya tidak ada memang tidak ada jaminan Iya, untuk bahwa sekolah tinggi itu kemudian dapat pekerjaan yang layak atau dengan kehidupan yang layak, tapi lebih bahwa berpeluang untuk lebih layak gitu Pak, atau bagaimana? Jadi lulusan perguruan tinggi ini membentuk mindset pemikiran mahasiswa itu untuk hidup mandiri Mas. Ketika mindset tidak terbentuk karena pengaruh lingkungan itu lingkungan geografis maupun lingkungan alam dan di lingkungan kita.
atau pembangunan masyarakat dan sebagainya, itu yang mempengaruhi juga. Jadi enggan melakukan sesuatu dan sebagainya, kan itu. Tuh. Ini asik sekali kita ngobrol tentang pendidikan ya. Aduh, kalau kita bicara masalah pendidikan nggak ada habisnya Pak. Dari mulai guru, dari mulai sistem pendidikan, karakter anak dan lain-lain kan. Nah Pak, sebagai closing statement, monggo mungkin ada yang ingin disampaikan. Setelah itu nanti Mbak Vida dulu aja. Silakan closing statement. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga momen ini dijadikan sebagai momen untuk merenung dan bertindak lagi untuk pendidikan Indonesia yang lebih cerah. Udah. Pak Retman kok? Ya. Saya Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo kembali mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, dan dari ulang tahun PGRI ke-79 berharap guru-guru ini lebih sejahtera, lebih bermutu, lebih profesional, lebih terlindungi. Nah, terkait dengan persoalan yang fenomena yang terjadi ini, berharap guru tetap melaksanakan tugas sebagai sejatinya guru yang sejati, yaitu tetap mendidik, tidak usah gamang, tidak usah ragu dalam rangka mendidik dan mengajar. Kita tetap, pemerintah mesti akan melindungi guru dalam proses pembentukan karakter pada anak kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ratman dan Mbak Vida waktunya ya. Demikian Sobat Citra, sahabat Purnama Citi serta pemirsa Lintas Topik ya, bahwa pendidikan ternyata menjadi aset yang penting. Apapun itu persoalan-persoalan yang tengah kita alami itu menjadi sebuah dinamika. Tapi garis merah dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, guru jangan gamang untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, tetap profesional dan mengesampingkan aspek-aspek yang membuat mereka khawatir. Saya jadi ingat ketika selesai Perang Dunia Kedua dulu, Kaisar Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, luluh lantak, apa yang diucapkan? Dia tidak mengatakan tentara kita ada berapa, juragan kita ada berapa. Beliau mengatakan guru yang tersisa berapa. Artinya akan sangat-sangat memori kita bahwa pendidikan memang begitu penting. Bagaimana guru akan membentuk sebuah karakter bangsa. Baik, waktu sudah cukup bagi kita untuk mengulik persoalan pendidikan di Wonosobo. Terima kasih Pak Ratman dan Mbak Vida kehadirannya di sore hari ini. Dan silakan Dea serta Ricky untuk meng-closing acara. Baik, terima kasih Mas Ida Agus, terima kasih Pak Suratman SPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Mbak Vida Raihana, nih guru dari SD Negeri Lamuk 2 Kali Kajar ya. Oke, tadi panggil Bu, sekarang Mbak Ajar ya. Masih muda banget gitu ya. Iya, luar biasa banget ya. Dan kita sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2024 dan juga selamat HUT PGRI ke-79 ya. Terima kasih. Iya, semoga guru-guru di Indonesia ini makin berkualitas gitu ya. Karena guru itu digugulan ditiru. Benar. Iya, dan selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa ya Mbak Dia ya. Oke, dan kayaknya demikian ya untuk Lintas Topik hari ini, sangat luar biasa tentang pendidikannya. Semoga juga makin banyak anak-anak di Wonosobo ini yang tadinya putus sekolah jadi sekolah lagi, yang yang tidak mau sekolah lagi gitu kan. Dan juga mungkin untuk dia apa yang mau disampaikan lagi dia? Udah cukup sih sepertinya ya. Udah lengkap banget nih Ricky. Oke. Lintas Topik menyingkap isu, mengungkap fakta ya. Terus nantikan Lintas Topik di sesi berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Oke, dan saya Ricky Wisala pamit. Dan saya juga Dea Agustin Nandang mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Topik menyingkap isu, mengungkap fakta.